yang terpanggil dan mau diproses dibentuk menjadi seorang pemimpin yang berakar dalam firman Tuhan. STFT Jafrai Makassar dikenal sebagai Sekolah Tinggi Teologi Injili yang terakreditasi oleh BAN PT dan memiliki fasilitas yang memadai serta dosen-dosen yang berkualitas dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan menekankan bukan hanya kualitas akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter menjadi alasan saya memilih STFT Jafrai Makassar. Adanya dosen-dosen yang mumpuni, yang mampu mengajar di bidangnya masing-masing, dan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang dalam proses pembelajaran. Memberikan mahasiswa fasilitas yang terbaik yang bisa diberikan oleh kampus. Saya sangat tertarik untuk belajar di STFT Jafrai karena memiliki fasilitas yang lengkap. Keistimewaan kampus ini adalah saya bisa bertemu, berbaur, dan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda dengan saya, dan saya juga bisa belajar serta mengenal semua budaya dan suku-suku yang ada di Indonesia. Kita bisa bertemu dan belajar dengan orang-orang yang dari berbagai suku dan tentunya berbagai budaya dan bahasa yang berbeda. Di kampus ini juga bukan hanya menekankan olahraga saja, tetapi olahraga untuk merawat dan menjaga tubuh ini yang adalah bait Allah. STFT Jafrai Makassar menjadi wadah yang baik untuk membentuk saya menjadi hamba Tuhan yang bukan hanya diisi dengan pengetahuan secara akademik, tetapi juga bagaimana menerapkannya di dalam konteks pelayanan masa kini. Sehingga saya menjadi hamba Tuhan yang siap melayani dalam berbagai konteks pelayanan. Selamat datang di kampus STFT Jafrai Makassar. Fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di kampus STFT Jafrai Makassar? Kampus kami menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar serta menunjang pengembangan diri dari mahasiswa. Ayo kita lihat. Ada couple, di sini kami berkumpul dan di sini kami beribadah bersama. Ada ruang doa, di sini kami berdoa sendiri maupun kami berdoa bersama teman-teman kami. Ada ruang kelas, di sini kami belajar bersama dan di sini juga kami diajar. Ada asrama putra dan juga ada asrama putri, di sini kami tinggal dan di sini kami berbagi suka dan duka. Butuh konseling? Di sini kami menyediakan ruang konseling. Mau membaca buku atau mencari buku, ada di perpustakaan. Juga ada laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching, laboratorium pelayanan anak dan remaja, ruang musik dan studio musik. Butuh jaringan internet, ada wifi kampus. Mau makan, ada ruang makan, tempat kami makan, dan fellowship bersama-sama. Mau membeli kebutuhan sehari-hari, ada toko kampus. Butuh tempat menginap untuk tamu, ada guest house. Mau olahraga, di sini ada lapangan olahraga badminton, basket, takraw, futsal, dan voli. Butuh cek kesehatan, ada klinik kampus. Mau refreshing? Ada JRC, Jafrai Retreat Center. Mari bergabung bersama kami di Selamat datang di kampus STFT Jafrai Makassar. Fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di kampus STFT Jafrai Makassar? Kampus kami menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang proses Ini bukan sekedar hari kelulusan.
ini adalah penanda dari perjalanan yang panjang. Penuh peluh, doa, dan air mata yang tak terlihat. Di tempat ini, mereka bukan hanya belajar tentang ilmu, tetapi dibentuk dengan firman, dengan pelayanan, dengan proses yang kadang sunyi, namun tidak pernah sia-sia. Di ruang-ruang kelas ini lahir pemimpin yang rendah hati di tengah pergumulan studi dan panggilan. Mereka memilih untuk taat. Karena ini bukan tentang mereka, tetapi ini tentang kerajaannya. Hari ini mereka berdiri bukan sebagai lulusan biasa, tetapi sebagai calon hamba Tuhan yang siap diutus ke ladang yang luas, ke dunia yang haus akan terang. Inilah kami, lulusan STFT Jafrai, dibentuk untuk melayani, dipanggil untuk memuliakannya. Di sini kami bertemu. Kami datang dari berbagai latar belakang, suku, daerah, bahasa, dan juga budaya. Di sini kami dibimbing untuk mengerti dan merespon panggilan Allah dalam hidup kami.
Di sini kami dibentuk supaya karakter kami menjadi serupa dengan Kristus. Kami di sini belajar untuk mengenal Allah, bukan hanya di sini, tetapi juga di sini. Kami di sini diperlengkapi untuk membawa kabar baik ini kepada mereka yang terhilang. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di STFT Jeffrey Makassar. Saya percaya bukan suatu kebetulan mengapa saya memilih kampus STFT Jafrai Makassar menjadi tempat studi saya. Alasan utama mengapa saya memilih kampus ini adalah karena kampus ini memiliki konsentrasi konseling pastoral. Karena saya siap diubah, dibentuk, dan diutus. Sekolah ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk kami bisa mendukung, mengembangkan dalam pelayanan ke depan. Saya memilih untuk ada di kampus ini karena kampus STFT Jeffrey merupakan wadah yang tepat bagi saya untuk dibentuk baik secara rohani maupun secara mental menjadi pelayan Kristus. Saya memilih kampus STFT Jafrai Makassar karena kampus ini sudah banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, kampus ini juga menjadi tempat yang tepat bagi setiap orang yang terpanggil dan mau diproses dibentuk menjadi seorang pemimpin yang berakar dalam firman Tuhan. STFT Jafrai Makassar dikenal sebagai Sekolah Tinggi Teologi Injili yang terakreditasi oleh BAN PT dan memiliki fasilitas yang memadai serta dosen-dosen yang berkualitas dari dalam maupun dari luar negeri. Dengan menekankan bukan hanya kualitas akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter menjadi alasan saya memilih STFT Jafrai Makassar. Adanya dosen-dosen yang mumpuni, yang mampu mengajar di bidangnya masing-masing, dan fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang dalam proses pembelajaran. Memberikan mahasiswa fasilitas yang terbaik yang bisa diberikan oleh kampus. Saya sangat tertarik untuk belajar di STFT Jafrai karena memiliki fasilitas yang lengkap. Keistimewaan kampus ini adalah saya bisa bertemu, berbaur, dan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang berbeda dengan saya, dan saya juga bisa belajar serta mengenal semua budaya dan suku-suku yang ada di Indonesia. Kita bisa bertemu dan belajar dengan orang-orang yang dari berbagai suku dan tentunya berbagai budaya dan bahasa yang berbeda. Di kampus ini juga bukan hanya menekankan olahraga saja, tetapi olahraga untuk merawat dan menjaga tubuh ini yang adalah bait Allah. STFT Jafrai Makassar menjadi wadah yang baik untuk membentuk saya menjadi hamba Tuhan yang bukan hanya diisi dengan pengetahuan secara akademik, tetapi juga bagaimana menerapkannya di dalam konteks pelayanan masa kini. Sehingga saya menjadi hamba Tuhan yang siap melayani dalam berbagai konteks pelayanan. Ini bukan sekedar hari kelulusan. Ini adalah penanda dari perjalanan yang panjang. Penuh peluh, doa, dan air mata yang tak terlihat. Di tempat ini, mereka bukan hanya belajar tentang ilmu, tetapi dibentuk dengan firman, dengan pelayanan, dengan proses yang kadang sunyi, namun tidak pernah sia-sia.
Di ruang-ruang kelas ini lahir pemimpin yang rendah hati di tengah pergumulan studi dan panggilan. Mereka memilih untuk taat. Karena ini bukan tentang mereka, tetapi ini tentang kerajaannya. Hari ini mereka berdiri bukan sebagai lulusan biasa, tetapi sebagai calon hamba Tuhan yang siap diutus ke ladang yang luas, ke dunia yang haus akan terang. Inilah kami, lulusan STFT Jafrai, dibentuk untuk melayani, dipanggil untuk memuliakannya. Selamat datang di kampus STFT Jafrai Makassar. Fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di kampus STFT Jafrai Makassar? Kampus kami menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang proses belajar mengajar serta menunjang pengembangan diri dari mahasiswa. Ayo kita lihat. Ada couple, di sini kami berkumpul dan di sini kami beribadah bersama. Ada ruang doa, di sini kami berdoa sendiri maupun kami berdoa bersama teman-teman kami. Ada ruang kelas, di sini kami belajar bersama dan di sini juga kami diajar. Ada asrama putra dan juga ada asrama putri, di sini kami tinggal dan di sini kami berbagi suka dan duka. Butuh konseling? Di sini kami menyediakan ruang konseling. Mau membaca buku atau mencari buku, ada di perpustakaan. Juga ada laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching, laboratorium pelayanan anak dan remaja, ruang musik dan studio musik. Butuh jaringan internet, ada wifi kampus. Mau makan, ada ruang makan, tempat kami makan dan fellowship bersama-sama. Mau membeli kebutuhan sehari-hari, ada toko kampus. Butuh tempat menginap untuk tamu, ada guest house. Mau olahraga, di sini ada lapangan olahraga badminton, basket, takraw, futsal, dan voli. Butuh cek kesehatan, ada klinik kampus. Mau refreshing? Ada JRC, Jafrai Retreat Center. Mari bergabung bersama kami di Dodi Fernanda.
Ini bukan sekedar hari kelulusan. Ini adalah penanda dari perjalanan yang panjang. Penuh peluh, doa, dan air mata yang tak terlihat. Di tempat ini, mereka bukan hanya belajar tentang ilmu, tetapi dibentuk dengan firman, dengan pelayanan, dengan proses yang kadang sungguh, namun tidak pernah sia-sia. Di ruang-ruang kelas ini, lahir pemimpin yang rendah hati. Di tengah pergumulan studi dan panggilan, mereka memilih untuk taat. Karena ini bukan tentang mereka, tetapi ini tentang kerajaannya. Hari ini mereka berdiri bukan sebagai lulusan biasa, tetapi sebagai calon hamba Tuhan yang siap diutus ke ladang yang luas, ke dunia yang haus akan terang. Inilah kami, lulusan STFT Jafrai, dibentuk untuk melayani, dipanggil untuk memuliakannya. Ini bukan sekedar hari kelulusan. Ini adalah penanda dari perjalanan yang panjang. Penuh peluh, doa, dan air mata yang tak terlihat. Di tempat ini, mereka bukan hanya belajar tentang ilmu, tetapi dibentuk dengan firman, dengan pelayanan, dengan proses yang kadang sungguh, namun tidak pernah sia-sia. Di ruang-ruang kelas ini, lahir pemimpin yang rendah hati. Di tengah pergumulan studi dan panggilan, mereka memilih untuk taat.
Karena ini bukan tentang mereka, tetapi ini tentang kerajaannya. Hari ini mereka berdiri bukan sebagai lulusan biasa, tetapi sebagai calon hamba Tuhan yang siap diutus ke ladang yang luas, ke dunia yang haus akan terang. Inilah kami, lulusan STFT Jafrai, dibentuk untuk melayani, dipanggil untuk memuliakannya.
talinya dipindahkan ke kiri ya. Udah ini, udah selesai foto. Oh itu Bapak, sudah. Oke. Ya. Bapak bisa agak kasih jeda dikit? Iya. Oh Bapak bisa. Ya. Ya, cukup. Cukup ya. Oke. Yang S3 Bapak-bapak bisa. Oke, Bapak Ibu yang S3 boleh turun. S1 Ilmu Filsafat, Teologi. Ilmu Filsafat, Teologi dengan konseling. Sebentar, yang perempuannya bisa di belakang Bapak Ibu dosen? Ya. Yang perempuannya bisa di belakang Bapak Ibu dosen terlebih dahulu. Terus tolong talinya ditaruh di kanan ya. Ditaruh di kanan talinya ya.
belajar ya. Saya tahu ada speaker di situ. Geser lagi, buka lagi. Geser lagi, buka lagi. Oke, yang ini boleh geser. Yang kanan saya boleh geser, di kiri. Boleh geser lagi. Oke, geser lagi. Geser lagi. Diskleri, geser lagi. Iya. Oke. Cek, oke. Oh, lagi. Di sini. Cek. Cek. Oh, oke. Baik. Sudah ada. Perempuan bisa geser dikit. 2 langkah cukup. Lagi geser. Yang di belakang Pak Aldo bisa ke kiri aja lagi. Iya, cari celah-celahnya. Oke. Gitu. Lana bisa geser lagi biar kelihatan. Oke. Cukup. Talinya di kanan ya. Talinya sudah di kanan ya. Di kanan ya.
lupa talinya di kiri ya, dipindahin ke kiri ya. Oke, pendidikan agama Kristen. Pak, par, musik. Yang par, yang perempuan di dalam ya, di bawah ya. Yang laki-laki bisa di atas ya. Sabar. Oh, cocok. Perempuan di bawah. Sebagian perempuan di bawah. Oke. Yang cowoknya di atas, yang cowoknya di atas. Yang par boleh di tengah. Karena par sedikit, baru musik, baru pak. Par di tengah, baru di kiri kanannya musik. Musik berapa kah perempuan? 3 kan? 3 ya? Kamariana bisa? Ya, oke. Musik kurang 1 ya? Siapa? Siapa? Geda. Ada Geda? Geda. Oke, Geda miss ya. Gabung aja deh. Boleh di belakangnya Pak Andrew. Ya. Nanti saya edit kok. Nanti saya edit. Geda nggak ada ya? Nggak apa-apa sudah. Resiko. Oke. Dayang bisa tukar, bisa masuk Dayang. No. Masuk ke dalam. Iya. Nice. Oke. Masuk ke samping Dayang, samping Aimel. Samping Aimel, ya. Masuk. Oh, boleh Esther pindah deh. Sudah, masuk deh, masuk. Saya itu enggak. Satu bisa pindah. Ya. Cindy di pinggir ya. Oke. Karena Cindy. Cowok cuma berempat ya. Oke. Oh, cowok cuma berempat. 3 perempuan naik. 3 perempuan naik. 3 perempuan naik. Ya, yang di ujung 3. Aimel naik. Ya. Oke. Oke, sabar. Mana buat? Ya buat sela-sela. Yang di belakang Pak Kem geser. Pak Kem nggak gerak. Yang di belakang Pak Kem. Ya. Oke. Adek bisa tukar, kau harus di belakangnya Pak Andrew. Ya.
depan yang bisa atur kursi, yang tahu kursinya.
satu. Ini bukan sekedar hari kelulusan. Ini adalah penanda dari perjalanan yang panjang. Penuh peluh, doa, dan air mata yang tak terlihat. Di tempat ini, mereka bukan hanya belajar tentang ilmu, tetapi dibentuk dengan firman, dengan pelayanan, dengan proses yang kadang sunyi, namun tidak pernah sia-sia. Di ruang-ruang kelas ini lahir pemimpin yang rendah hati di tengah pergumulan studi dan panggilan. Mereka memilih untuk taat. Karena ini bukan tentang mereka, tetapi ini tentang kerajaannya. Hari ini mereka berdiri bukan sebagai lulusan biasa, tetapi sebagai calon hamba Tuhan yang siap diutus ke ladang yang luas, ke dunia yang haus akan terang. Inilah kami, lulusan STFT Jafrai, dibentuk untuk melayani, dipanggil untuk memuliakannya.
12 Juli 2025. Ketua, Senat Dosen beserta para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai. Bapak Ibu hadirin sekalian,
mengenang jasa para pahlawan, secara khusus pahlawan di bidang pendidikan yang olehnya jejak langkah mereka menjadi pelita terang bagi jalan hidup, masa depan dan perubahan. Marilah kita sejenak mengheningkan cipta, mendoakan keluarga-keluarga mereka agar senantiasa diberikan kekuatan kesehatan. Hening cipta dimulai. Cipta selesai. Doa pembukaan oleh Dr. Yunus D.A. Laukapitang MTH. Mari berdoa. Bapa di surga, oleh anugerah dan kasih sayang-Mu sendiri, pada hari ini, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar melaksanakan rapat senat terbuka untuk pelaksanaan wisuda sarjana ke-51 dan pasca sarjana ke-37 yang bertempat di Mega Hotel and Convention Center, Makassar, Sabtu 12 Juli 2025. Kami percaya Tuhan ada di sini dan memberkati rangkaian acara ini dari permulaan hingga akhirnya, sehingga di dalamnya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang punya hidup dan pelayanan, hamba membuka acara ini. Amin. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Para undangan hadirin semuanya, orang tua wisudawan-wisudawati dan para wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Dengan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dengan agenda wisuda sarjana ke-51, magister ke-37 dan doktoral ke-16 dengan ini dibuka dengan resmi. Persembahan pujian oleh Paduan Suara Gita.
Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kami sungguh berbahagia menyambut kehadiran para tamu undangan dan juga segenap orang tua wisudawan, wisudawati yang tentunya berbahagia dan sudah pasti bagi para wisudawan, wisudawati yang boleh hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Pembimas Kristen Protestan Sulawesi Selatan, mewakili Kementerian Agama, Ibu Dr. Anda Marlin Narai, bersama dengan staf dari penyelenggara Kristen Kota Makassar, Ibu Merpati Sampililing, STH. Yang kami hormati pula Ketua PGUW Sulsel Bara, Bapak Pendeta Adri Masih, Sarjana Teologi. Yang kami hormati pula mewakili LL Dikti 9 sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kehadirannya Bapak Kabak dari LL Dikti, Bapak Saharudin, MM. Demikian juga yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai Makassar beserta seluruh badan pengurus yayasan yang boleh hadir, Bapak Insinyur Samuel Arnold Saputra. Yang kami hormati segenap pimpinan, unsur pimpinan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dan segenap staf dosen karyawan yang berkenan hadir, Bapak Profesor Syamsul, Bapak Prof. Patandean, Ibu Prof. Apriana. Demikian juga yang kami hormati perwakilan gereja-gereja sahabat, saya lihat cukup banyak yang hadir dalam rangka dukungan kepada kampus tercinta sebagai mitra kerja, baik dari Gereja Kemah Injil Indonesia, Ketua Wilayah GKI, Ketua Daerah, dan segenap hamba Tuhan gembala-gembala sidang yang hadir pada hari ini. Demikian juga saya lihat ada dari GKKA, ya, ada dari Kalam Kudus, ada dari GIA, dari, ya saya coba lihat yang mana yang sudah hadir perwakilannya. Tetapi tanpa terkecuali Bapak Ibu yang hadir mewakili gereja-gereja yang kami undang dari GKY, Hoimtong semuanya, dari PGTI dan juga dari kalangan Pentakostal Karismatik yang menyempatkan hadir dalam undangan ini. Tentu kami sangat berterima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk hadir dalam acara ini. Semua unsur orang tua wisudawan, wisudawati yang juga kami hormati, dan tentunya para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Kesempatan ini dalam acara yang spesial untuk pertama kalinya wisuda ini lengkap dengan semua program studi yang ada. Untuk itu patutlah kita menaikkan segala syukur dan puji kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang oleh perkenanannya merahmati kita dengan kekuatan kesehatan sehingga kita boleh hadir pada kesempatan berbahagia ini dalam keadaan yang tentunya sehat. Karena kalau kurang sehat, tempat kita mungkin tidak di sini.
Jadi meskipun ada yang batuk-batuk saya dengar, tapi itu juga bagian dari kesehatan yang cukup untuk bisa hadir kesempatan pagi ini. Wisuda kali ini unik karena wisuda sarjana yang ke-51, wisuda magister yang ke-37, tetapi untuk pertama kalinya juga digabungkan dengan wisuda program doktoral yang ke-16. Dan ini adalah permintaan langsung dari Pak Kalem, Bapak Dr. Andi Lukman pada tahun lalu waktu kami wisuda di tempat yang sama di Hotel Maiko, dan beliau menitipkan kalau bisa tahun depan wisudanya gabung dengan doktoral. Katanya itu juga lebih memberi motivasi kepada S2 dan S1 yang diwisuda, karena mereka diwisuda dengan gagahnya tentu nanti baretnya beda, ada 3 strap, bukan kapten. Tapi mereka adalah program doktoral. Dan dengan ini izinkan saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar memberikan informasi yang sifatnya laporan terhadap semua stakeholders yang boleh hadir dalam kesempatan ini. Dalam 1 tahun kerja kami boleh sampaikan bahwa prodi kita masih tetap sama, yaitu prodi S1 teologi, di dalamnya ada beberapa konsentrasi. Prodi pendidikan agama Kristen, di dalamnya ada ya filsafat teologi tadi, kemudian pendidikan agama Kristen yang juga di dalamnya ada beberapa konsentrasi, semuanya terakreditasi. Filsafat teologi terakreditasi baik sekali, dan mengucap syukur bahwa tahun lalu untuk pendidikan agama Kristen kita mendapatkan akreditasi unggul. Jadi ini sesuatu yang kita boleh syukuri bersama. Dari 3 pendidikan agama Kristen yang terakreditasi unggul di Indonesia, kita boleh ada salah satunya di Indonesia Timur, dan itu adalah kampus kita yang tercinta. Puji Tuhan untuk kerja keras dari semua staf sehingga hal ini bisa terselenggara. Kami sedang mengupayakan reakreditasi lagi untuk program filsafat. Semoga bisa mengikuti jejak adiknya sebenarnya. PAK itu adik dari program filsafat teologi. Kemudian kita punya program S2 teologi, di dalamnya ada beberapa konsentrasi juga terakreditasi baik sekali pada Ban PT. Dan yang terakhir yang hari ini juga diwisuda, yaitu program doktoral juga terakreditasi baik sekali. Jadi dengan ini kami bersyukur dan berterima kasih karena dukungan berbagai pihak, stakeholders dalam hal ini, termasuk juga dari Ikatan Alumni. Ada yang mewakili Ikatan Alumni juga hadir dalam kesempatan ini, dan tentu dari pihak yayasan dan dari pihak pemerintah mewakili Kemdikbudristek, dalam hal ini Lembaga Layanan Dikti, dari DBK yang boleh memfasilitasi, termasuk dari semua mitra, sehingga kami boleh meningkatkan kualitas pendidikan, tentu sebagai wujud kerjasama kita bersama. Dan visi kami adalah bangkit menjadi sekolah tinggi teologi, filsafat teologi Gereja Kemai Injil sebagai pembina dan sebagai pemilik yang kualitas unggul. Adalah harapan ke akreditasi unggul, tetapi ini kita bicara kualitas terpisah dari akreditasi, tapi itu bagian yang berkontribusi bagi gereja dan masyarakat dengan berorientasi pada penggenapan The Great Commission atau amanat agung. Sedangkan misi kami adalah menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, tentu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta didukung dengan sarana prasarana yang baik untuk berkontribusi pada bagian-bagian yang kami sebutkan tadi. Dalam hal ini kami memiliki dosen 34 orang dengan komposisi jabatan fungsional. Memang 4 orang adalah dosen muda yang kami kembangkan, belum memiliki jabatan fungsional. 18 asisten ahli, lektor 7 orang, 2 orang lektor kepala yang
sedang juga kita siapkan sebenarnya 3 orang karena 1 orang sudah dapat ukom juga lektor kepala, sehingga harusnya ini 3 orang yang juga kita sedang siapkan ke jenjang guru besar. Tahun lalu di sini kami sampaikan bahwa kita sedang mengurus guru besar, dan puji Tuhan hari ini kami bisa melaporkan bahwa kita mendapatkan 1 guru besar pada akhir tahun lalu, 31 Desember SK-nya kami terima langsung dari DLL Dikti Makassar, Bapak Profesor Pendeta Dr. Daniel Ronda THM. Hari ini beliau tidak bisa hadir, mohon maaf kepada hadirin. Beliau juga adalah Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, tetapi hari ini tidak bisa hadir oleh karena beliau sedang ada di Manila, Filipina. Kemudian dosen bergelar doktor 14 orang, bergelar magister 20 orang, dan dengan tendik 22 orang. Sementara beberapa dosen kami juga sedang mengikuti kuliah doktoral, sehingga jumlah ini diharapkan akan bertambah lagi pada tahun mendatang. Jumlah mahasiswa yang terdaftar adalah untuk PAK S1 PAK Pendidikan Agama Kristen 233, konsentrasi PAK 129, musik gerejawi 71, konsentrasi pelayanan anak dan remaja 33. Sementara untuk filsafat teologi 298 orang dengan konsentrasi teologi 276, konseling pastoral 22 orang. Sementara untuk S2 teologi terdapat 89 mahasiswa-mahasiswi, dan pada S3 masih ada 85 mahasiswa-mahasiswi. Jadi ini jumlah yang masih cukup banyak sesuai data Pededikti. Ya, meskipun ada istilah di sana, ada yang legend katanya. Ya, jadi kita berikan waktu untuk menyelesaikan studi, tapi belum selesai. Tapi kita terus mendorong agar semua mahasiswa-mahasiswi pada setiap program ini dapat menyelesaikan studi tepat waktu, sebagaimana juga tuntutan dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini juga Badan Akreditasi, Lembaga Akreditasi Mandiri, untuk demi meningkatnya mutu akreditasi juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin melaporkan bahwa kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak. Tentu pemerintah dalam hal ini, tetapi juga dengan berbagai kemitraan yang kami coba bangun demi pengembangan institusi pendidikan Jafrai. Kami membangun kerjasama dengan GKI El Sadai Timika, juga STT Jafrai Jakarta, The Christian and Missionary Alliance of Australia, juga dari Amerika. Kemudian ada juga kerjasama kami yang terbaru dengan IAKN Toraja. Ini sangat membanggakan karena Pak Rektor dan Ibu dan istri dan juga Ibu Warek, 3 dari IAKN boleh hadir. Terima kasih Pak Rektor boleh hadir. Dari IAKN Toraja kita membangun MOU, dan tentu ada bagian-bagian dari MOU kita, implementasi dari MOU yang juga sedang kita kerjakan. Dan baik dalam pertukaran, dalam hal ini menerima dosen yang melanjutkan studi pengembangan SDM, tetapi juga dalam pertukaran sumber daya, dalam hal mengajar, dosen mengajar, ini juga sudah dilakukan, sehingga kami sampaikan terima kasih banyak Pak Rektor, Bapak Dr. Agustinus Ruben MTH, yang kita doakan supaya dalam waktu dekat juga bisa mencapai guru besarnya. Demikian juga dengan Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan Bapak Dr. Made Suwardana MTH, yang mana mereka ini dua-duanya adalah alumni kita juga. Jadi dengan bangga sekolah ini dari 7 IAKN atau Stakpen di Indonesia, 2 orang adalah rektornya adalah alumni kita juga. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan juga bahwa alumni terus mencatatkan prestasi. Dan tentu kalau saya sebutkan hari ini, itu merupakan pesan bagi yang duduk gagah dan cantik bahwa catatkan juga lah prestasi Bapak Ibu dan laporkan kepada kami untuk kita promosikan tentunya ya
dan kita syukuri bersama kepada Tuhan. Juga kami bersyukur bahwa dengan kerjasama tahun ini juga kami kedatangan 2 orang rohaniwan yang baru, dua keluarga, satu keluarga dari Amerika Serikat dan juga satu keluarga dari Brasil. Dan Pak Craig Hall dan juga Pak Romulo, mungkin dipanggil Pak Romelo untuk Brasilnya gitu ya, tapi karena di Indonesia Pak, jadi saya panggil sesuai yang tertulis. Romulo, ya. Jadi Bapak Romulo, mereka bergabung dengan kita di tahun ini sebagai rohaniwan yang membantu juga dalam pembimbingan, konseling mahasiswa-mahasiswi, dan tentu kepada segenap Bapak Ibu Gembala Sidang Majelis yang dalam hal ini memberikan ruang kerjasama yang sangat besar bagi kami. Izinkan kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kesempatan weekend ministry, juga pra PKL, bahkan PKL yang boleh menghadirkan mahasiswa-mahasiswi kami di lingkungan gereja dan juga sekolah yang Bapak Ibu pimpin, dan bukan hanya memberi ruang tetapi pada waktu yang sama juga memberikan bimbingan bagi mahasiswa-mahasiswi kami. Saya selalu berpesan kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta, bahwa tolong dimaklumi bahwa mahasiswa kami itu adalah pelajar. Jadi karena mereka baru belajar, tentu tidak bisa disamakan dengan mereka yang sudah profesional dalam pelayanan. Nah, mereka sangat membutuhkan bimbingan, arahan, tuntunan. Dan karenanya kami mau sampaikan terima kasih banyak atas nama institusi kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu juga kami melaporkan bahwa kami terus meningkatkan pengembangan sarana prasarana di samping pengembangan SDM. Pengembangan sarana prasarana ini juga boleh terjadi oleh karena dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih untuk support dari kementerian dalam hal ini, pihak pemerintah, sehingga juga ada dukungan bagi kami dalam pengembangan, dan juga datang dari pihak swasta juga. Beasiswa pemerintah yang berupa KIP masih terus kami terima, jadi Pak Kabak terima kasih banyak untuk kuota KIP yang masih terus diberikan, sangat bermanfaat Bapak bagi kami. Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi, sekitar 50% bahkan bisa 50-60% mahasiswa-mahasiswi kami datang dari pedalaman-pedalaman Kaltim, Kaltara, Papua, dan bahkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Itu sebabnya banyak yang berasal dari keluarga-keluarga yang sederhana, tetapi dengan bantuan KIP kuliah ini sangat menolong. Jadi sekaligus informasi juga kepada para orang tua bahwa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar menerima bantuan KIP. Jadi kalau ada anak-anak Bapak Ibu yang masih SMA bisa diuruskan KIP pelajar, dan nanti itu bisa diteruskan ke KIP kuliah. Ya, seharusnya ini memang sudah menjadi bagian sosialisasi dari pemerintah setempat atau sekolah-sekolah setempat di mana Bapak Ibu berdomisili. Tetapi saya baru dari pedalaman Kaltara, namanya Pujungan, itu perlu dijangkau dengan 2 hari perjalanan, dan terakhir saya dari salah satu kabupaten dari Tarakan naik speed 3 jam ke Kabupaten Malinau. Dari Malinau masih harus naik lagi pesawat dengan 7 orang. Jadi kalau Bapak Ibu biasa lihat pesawat yang ratusan orang, besar sekali, saya naik pesawat yang lebih kecil dari mobil. Ya, jadi rasanya seperti naik layangan. Kalau ketemu angin kencang itu seperti bergeser, ya kan? Jadi tinggal jaga-jaga saja kapan dia berhenti. Tapi mau jaga bagaimana, di udara tidak ada tempat parkir. Jadi hanya bisa berdoa sepanjang perjalanan, Tuhan tibakanlah dengan selamat. Nah, dan dari sana saya pergi, dan ternyata informasi seperti yang saya sampaikan tadi ada juga yang belum sampai ke masyarakat. Nah, ini sebabnya kami sampaikan bahwa Bapak Ibu ada peluang-peluang dari pemerintah untuk lanjut studi, termasuk beberapa alumni kami S1 sekarang melanjutkan studi melalui jalur LPDP, dan ada yang lulus di Amerika dan ada yang lulus di UK, di Inggris,
Kenapa saya tahu? Karena mereka meminta rekomendasi untuk saya memberikan rekomendasi. Dan dalam 3 tahun terakhir selalu ada permohonan rekomendasi. Wah, ini membanggakan bahwa alumni-alumni kita bisa bersaing untuk mendapatkan dana hibah studi lanjut. Ya, program ini juga ada di Kementerian Agama dan tentu di LLDikti ini cukup banyak. Jadi bagi para wisudawan wisudawati yang berbahagia hari ini juga bisa jangan cuma scroll IG, cuma scroll Facebook gitu ya. Masuklah ke laman-laman kementerian karena di situ banyak peluang. Seringkali kita ketinggalan karena kita nggak buka bahwa ada informasi di sana. Tolong dibuka ya. Kadang-kadang kami informasikan lalu teman-teman tidak tergabung di grup alumni. Jadi untuk hari ini tolong pastikan ya, di sini ada pengurus IKA, tolong pastikan bahwa nanti sesudah wisuda pastikan bahwa rekan-rekan tergabung dalam grup ikatan alumni karena ada informasi-informasi yang kita bisa sampaikan di sana. Termasuk dalam tahun ini juga ada Ibu Pembimas. Ibu Pembimas langsung telepon saya sampaikan selamat karena beberapa alumni kita itu boleh bersaing dan diterima dalam penerimaan PNS dan P3K dalam tahun ini. Termasuk dari Makassar tapi lulusnya di Jawa Barat. Ini sebenarnya persaingan yang sangat ketat, seharusnya masuk ke bagian barat dari Indonesia Timur kan itu tidak mudah. Tetapi kalau bisa lulus di sana itu juga menunjukkan prestasi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu ada beasiswa dari YPMAK Papua Timika, dari CNMA Amerika, ada juga dari Brisbane Australia. Terima kasih kepada Bapak Christopher Luthi PhD yang juga menjadi kontak untuk Brisbane School of Theology di Australia dan juga untuk Center for Asian Christianity di Australia, dan juga dengan South Korea Pak Kim Dayun dengan bantuan-bantuan relasi yang dibangun sehingga kita terus membangun kerjasama tentu dengan Field Director CNMA Indonesia Ibu Kara Gruber yang terus membangun juga relasi dalam hal ini, dan sudah pasti dari pihak Yayasan Pendidikan Jafri yang terus memberikan kami ruang untuk berkolaborasi dengan banyak pihak sahabat-sahabat sehingga ada dukungan-dukungan yang boleh datang ke sekolah YPKR II Bapak Dr. Armin Sukri, Charis of Christ, kemudian PT Binaya, demikian juga dari sekolah tentu kami juga menyiapkan bantuan. Bahkan ada dosen-dosen kami yang ikut terlibat memberikan dukungan, bantuan, beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswi kami yang terbatas, dan kepada gereja-gereja yang secara setia mendukung kami termasuk untuk kamar makan. Ya, Bapak Ibu mahasiswa kita tinggal di asrama, sekitar 220 orang tinggal di asrama, mereka makan 3 kali sehari di asrama dengan sistem kamar makan, dan kami bersyukur bahwa dengan bantuan dari gereja-gereja sahabat memberikan beras atau apa yang bisa diberikan sehingga kami bisa menekan harga makan untuk mahasiswa dalam 1 semester. Kalau Bapak Ibu, kalau orang tua saya kira tahu kami memberikan harga 2,1 untuk 1 semester. Itu pasti tidak bisa makan kalau dia ngekos di luar. Karena harga 2 juta hanya mungkin cukup untuk 1 bulan. Tetapi 2,1 dan 4 bulan tinggal di asrama ini saya katakan relatif sangat murah. Tetapi kami mau berterima kasih karena itu semua boleh terjadi karena dukungan Bapak Ibu semua. Dan hari ini hasilnya bahwa kami mempersembahkan wisudawan wisudawati 87 orang untuk tiap program ini oleh karena dukungan Bapak Ibu semuanya. Dan hal yang lain yang sedang kita kerjakan adalah sebuah proyek iman, proyek besar. Dalam hal ini adalah pembangunan gedung asrama putri. Pembangunan gedung asrama putri yang anggaran awalnya kami siapkan sekitar 5,6 miliar, tetapi karena ini sudah
hampir 5 tahun lalu, dari 4 tahun yang lalu, maka mungkin sudah berkembang. Dan bersyukur kepada Tuhan bahwa sekarang sudah sampai pengerjaan lantai 2 ke lantai 3. Lantai 3 sebagian sudah dicor platnya dan sebelahnya lagi dilanjutkan. Dan itu berarti bahwa kita siap untuk sampai ke lantai 3 dan pasang atap, dan setelah itu finishing, dan ketika sudah selesai maka asrama ini kita siapkan untuk menampung mahasiswi karena aspranya sudah ada, ini aspri, mahasiswi yang sekolah di kita, dan harapan kami adalah tidak ada lagi yang kos di luar kampus. Mengapa? Ini juga untuk keamanan anak atau putra-putri Bapak Ibu tercinta, supaya kami juga bisa dengan lebih mudah, ya, walaupun tidak terlalu mudah untuk bisa membantu pengawasan karena ada di dalam satu tempat, begitu ya. Pasti tidak mudah, Bapak Ibu tinggal bersama anak 2-3 orang saja tidak mudah mengawasi, apalagi kami tinggal 200 orang, wah ini pasti sangat tidak mudah, sehingga kadang-kadang memberi beban bagi kemahasiswaan. Tapi itu sebabnya kami pilih Pak Aldo sebagai Waket 3 karena beliau masih muda. Ya, saya pernah Waket 3 waktu itu rambut saya tidak jadi putih, tapi saya lihat kumis saya jadi putih. Itu sebabnya saya harus cukur kumis karena rupanya beban itu memberi perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pengembangan tentu ada banyak hal yang kami tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi kesempatan ini Bapak Ibu berkunjunglah ke kampus tercinta, apalagi bagi orang tua yang juga adalah alumni, ya kan? Berkunjunglah ke kampus tercinta, dan bagi para wisudawan, wisudawati, tolong ingat kampusnya. Ya, ini pesan saya, tolong ingat kampus tak, bahasa Makassar ini ya. Ingatlah alma mater, ingatlah ibu yang melahirkan kesarjanaan saudara. Karena tentu kalau bukan kita, siapa lagi? Ini memerlukan Bapak Ibu semua, ini memerlukan kita semua. Dan tentu kami tidak bisa tanpa Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya sangat mengapresiasi segenap dukungan yang boleh diberikan kepada kampus tercinta. Kepada segenap wisudawan wisudawati yang berbahagia, karena memang sudah banyak pesan selama proses studi, maka pesan terakhir sekaligus mengakhiri laporan saya dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun sekaligus pesan. Sungguh indah melihat pelangi terbentang ditemani sang awan. Sungguh bahagia melihat wisudawan wisudawati, para cendekiawan pembawa harapan dan perubahan. Demikian sambutan saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Menyanyikan Mars dan Him Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai oleh Paduan Suara Gita.
ilmiah oleh Dr. Hengki Wijaya MTH, didahului dengan pembacaan kurikulum vitae orator oleh Laura Megawati Manalu, ST, STH, MSN. Salam damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, sebelum pemaparan orasi ilmiah, perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari orator kita pada pagi hari ini. Dr. Hengki Wijaya, STP MTH, saat ini melayani sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai di Makassar. Sebagai dosen tetap bidang keilmuan filsafat pendidikan agama Kristen dengan status jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Kerja layan yang ditekuni sampai pada saat ini antara lain reviewer jurnal internasional bereputasi Scopus dan jurnal nasional terakreditasi Sinta, Chief in Editor Jurnal Jafrai terakreditasi Sinta II sejak tahun 2014 sampai pada saat ini. Penulis aktif Jurnal Internasional Scopus, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai, Makassar, dan Ketua Yayasan Bala Damai Indonesia bidang pendidikan. Adapun pengalaman pelayanan sebelumnya antara lain sebagai anggota tim akreditasi program studi dan institusi sejak tahun 2015 sampai pada saat ini. Sebagai ketua program studi ilmu filsafat periode 2016 sampai pada 2021. Tim penerima hibah Treasure Study tahun 2018 dan tahun 2021. Untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh pendidikan Stratum 1 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar dan meraih gelar Sarjana Teknik Pertanian atau yang disingkat dengan STP. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Stratum 2 Program Magister Teologia bidang ilmu teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar dan meraih gelar Magister Teologi atau yang disingkat dengan MTH. Dan pendidikan Stratum 3, Program Doktor Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti beberapa pelatihan ataupun workshop pengembangan diri seperti Program Belajar Berarti Berubah, workshop Metodologi Penelitian Biblika, dan workshop Asesor Substansi Jurnal Nasional terakreditasi. Dalam kehidupan keluarga, beliau menikah dengan Ibu Tabita Ganti, ahli media keperawatan, dan dikaruniai seorang putra bernama Joakim Christian Wijaya. Sekian pembacaan kurikulum vitae pada pagi hari ini. Untuk atensi yang diberikan, diucapkan terima kasih. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa hormat kepada Kepala LL Dikti 9 yang mewakili dalam hal ini Bapak Syarudin STMM, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 9, Kepala Bimas Kristen Protestan Provinsi Sulawesi Selatan yang berkenan hadir saat ini, Kepala Bimas Kristen Protestan Makassar dalam hal ini juga sudah bersama-sama dengan kita, Ketua PGI Wilayah Sulsel Bara, saat ini juga Bapak sudah hadir di tempat ini, Ketua Yayasan
Bapak Insinyur Arnold Saputra dan pengurus Yayasan Pendidikan Japrai Makassar yang berkenan hadir, perwakilan Rektor UKI Paulus Makassar, dan juga sekaligus juga saat ini hadir Ibu Profesor Apriana Toding. Terima kasih. Saat ini juga kita bersama-sama dengan perwakilan juga dari STT Kibait dan juga hadir pula Ketua IAKN Toraja Bapak Dr. Agustinus dan juga unsur pimpinan. Begitu pula juga dengan hormat saya menyampaikan kepada Ketua STT Sahabat yang di Kota Makassar yang mewakili, dan juga saat ini juga hadir Bapak Profesor Samsul Bahri Talib MSI yang juga adalah dosen saya di program studi ilmu pendidikan S3 ilmu pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Dan juga yang terhormat para gembala gereja-gereja sahabat yang ada di Kota Makassar, dan juga perwakilan ketua wilayah GKI Intim dan juga ketua daerah 1 Bapak Niko yang hadir saat ini. Dan yang paling berbahagia adalah orang tua keluarga wisudawan yang hadir saat ini, dan juga yang paling kami banggakan adalah para wisudawan wisudawati baik dari stratum 1 hingga stratum 3. Tuhan memberkati kita semua. Perkenankanlah saya untuk membawakan orasi ilmiah yang bagi saya ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, terutama juga dengan identitas kita, dengan judul Menavigasi Kebenaran di Era Digital Menjadi Terang di Tengah Dunia yang Terpolarisasi. Bapak Ibu yang berbahagia, era digital ini ditandai dengan banjir informasi, disinformasi dan polarisasi yang mengaburkan kebenaran sebagai identitas kita yang umat beragama, bahkan juga secara khusus sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk menjadi terang dunia. Dalam Injil Matius pasal 5 14-16, dengan memancarkan kebenaran Kristus yang absolut sekaligus mengasihi mereka yang terbelenggu oleh filsafat duniawi seperti pragmatisme, universalisme, dan relativisme. Saya perlu menggarisbawahi bahwa banyak juga filsafat yang lain. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau menyalahkan filsafat yang ada, tapi kita harus belajar bahwasanya apa yang kita alami saat ini kita sudah dikaburkan oleh filsafat yang ada di luar daripada keyakinan dan identitas kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tantangan saat ini adalah bahwa kita sudah mulai digeser dan diombang-ambingkan dengan filsafat manusia yang dibuat oleh manusia, tetapi tanpa kita sadari itu cenderung membawa kita kepada hal-hal yang tidak lagi mengikuti kebenaran. Dalam hal ini saya
katakan kebenaran di dalam Kristus. Dalam menyerukan kebenaran Kristus, kecenderungan memilih diam sekalipun melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di sekitarnya. Ini misalnya ketika melihat ketidakbenaran, kita lebih memilih diam sehingga yang kita tegakkan karena diam, maka kita melihat bahwa bukan kapasitas kita sebagai orang yang memiliki keyakinan dan identitas di dalam Tuhan untuk bangkit dan menyatakan kebenaran tersebut. Maka dari itu kita perlu mengkaji masalah-masalah global yang mengenai kebenaran Kristus di tengah pandangan pragmatisme, universalisme, dan relativisme di era digital yang telah memasuki era post-truth, yaitu pasca kebenaran, adalah sangat relevan untuk dikaji secara teoritis dan praktis. Ketiga paradigma akan dibandingkan dan dijelaskan dari perspektif kebenaran Kristus di era digital. Kebenaran Kristus dalam pusaran pragmatisme, universalisme, dan relativisme global. Dalam lanskap intelektual dan spiritual kontemporer, kebenaran Kristus menghadapi tantangan signifikan dari berbagai paradigma filosofis yang telah menggeser pemahaman tentang kebenaran Kristus itu sendiri. Pragmatisme, universalisme, dan relativisme masing-masing dengan karakteristiknya sendiri secara kolektif menciptakan lingkungan di mana klaim-klaim kebenaran absolut, khususnya yang bersifat transenden dan eksklusif seperti kebenaran Kristus, seringkali dipertanyakan, diminimalkan, atau bahkan ditolak. Dengan memahami interaksi antara kebenaran Kristus dan pandangan-pandangan ini adalah kunci untuk mengidentifikasi masalah global yang muncul. Pragmatisme, kebenaran sebagai manfaat. Pragmatisme adalah sebuah aliran filsafat yang memprioritaskan fungsi, kepraktisan, dan hasil yang konkret sebagai tolak ukur utama kebenaran. Dalam kerangka berpikir pragmatis, suatu hal dianggap benar apabila ia efektif atau memberikan manfaat yang diharapkan. Para pemikir utama pragmatisme seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey, meskipun dengan sudut pandang yang bervariasi, memiliki kesamaan pandangan pada makna suatu konsep ditentukan oleh dampak praktisnya. Pragmatisme pada dasarnya adalah suatu pandangan yang menawarkan standar untuk mengevaluasi keyakinan. Tujuannya bukan untuk menentukan keyakinan mana yang benar, melainkan mengidentifikasi perbedaan keyakinan mana yang memiliki nilai penting sehingga layak untuk dibahas secara rasional dan jelas. Sebagai teori yang berfokus pada makna sebuah pernyataan, pragmatisme tidak memiliki wewenang untuk membenarkan atau menyalahkan keyakinan tertentu. Perang utamanya adalah untuk menyingkirkan atau mengabaikan gagasan-gagasan yang dianggap tidak relevan atau tidak berarti dari lingkup pertimbangan. Adapun pertentangan antara pandangan pragmatisme dan kebenaran Kristus sebagai berikut. Pertama, klaim-klaim transendental dan metafisik kekristenan seperti inkarnasi Allah dalam Yesus, kebangkitan, dosa, penebusan, dan hidup kekal cenderung direduksi menjadi relevansi fungsional mereka. Pertanyaan yang diajukan bukanlah apakah ini benar secara objektif, tetapi apakah ini berguna bagi saya atau masyarakat. Iman dapat dilihat sebagai sistem kepercayaan yang membantu seseorang mengatasi kesulitan hidup, menemukan kedamaian batin terlepas dari validitas ontologis klaim-klaimnya. Kebenaran Injil tentang keselamatan melalui Kristus misalnya dihargai karena memberikan harapan atau motivasi moral, bukan karena dia, dalam ini Yesus, adalah kebenaran universal yang objektif
tentang kondisi manusia dan jalan menuju Allah. Peniel Mayawen membahas pandangan pragmatisme dalam artikelnya yang menyebutkan bahwa kebenaran adalah manfaat dari sebuah tindakan atau perbuatan. Penulis menyoroti bagaimana kecenderungan pragmatis dapat mereduksi keberadaan Allah yang transenden dan bahwa nilai spiritual tidak menjadi prioritas. Dengan demikian, reduksi klaim transendental dan menjadi kegunaan fungsional adalah benar sebagai pandangan pragmatisme. Kedua, pragmatisme dapat mengarah pada kompromi doktrinal. Jika kebenaran dinilai berdasarkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan praktis, maka ajaran-ajaran Kristen yang dianggap tanda petik tidak efektif dalam konteks tertentu, misalnya ajaran tentang eksklusivitas Kristus yang dianggap tidak inklusif, atau ajaran tentang mereka yang dianggap tidak menarik dan dapat dikesampingkan atau dimodifikasi demi popularitas atau penerimaan. Konsistensi teologis dan kesetiaan pada ajaran-ajaran Alkitabiah dapat terkikis oleh tekanan untuk menghasilkan hasil atau menarik massa. Hal ini berpotensi merusak inti pesan Injil karena tereduksi menjadi sekadar alat untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang berikutnya adalah universalisme. Semua jalan menuju tujuan yang sama. Ya, ini kita hadapi saat ini ya, bahwa semua bisa ke surga. Universalisme dalam konteks agama adalah pandangan bahwa semua agama pada dasarnya mengarah pada kebenaran yang sama, atau bahwa keselamatan pada akhirnya tersedia bagi semua orang terlepas dari kepercayaan atau praktik agama mereka. Hal ini seringkali didasarkan pada asumsi bahwa ada kesamaan mendasar dalam pengalaman spiritual manusia di berbagai tradisi dan bahwa Tuhan atau realitas tertinggi lebih luas daripada representasi yang ditemukan dalam agama manapun. Tokoh-tokoh seperti John Hick adalah contoh pemikir yang menganut pluralisme agama yang condong ke universalisme. John Hick membedakan antara realitas ilahi, noumena, dan bagaimana realitas itu dialami atau diinterpretasikan oleh manusia, fenomena. Realitas ilahi itu sendiri pada dasarnya tidak dapat sepenuhnya dipahami atau didefinisikan oleh kategori manusia. Oleh karena itu, berbagai agama yang berbeda dengan doktrin dan gambar Tuhan yang tampaknya bertentangan sebenarnya adalah manifestasi fenomenal atau cara-cara berbeda di mana manusia yang dibentuk oleh budaya dan sejarah mereka mengalami realitas yang sama. Lebih lanjut, John Hick berpendapat kriteria utama untuk menilai keabsahan atau tanda petik kebenaran suatu agama bukanlah pada klaim doktrinal eksklusifnya, melainkan pada kemampuannya untuk membawa pengikutnya menuju transformasi moral dan spiritual. Ini berarti pergeseran dari sifat egosentris berpusat pada diri sendiri menuju sifat reality center berpusat pada realitas ilahi dan kepedulian terhadap sesama. Bagi kebenaran Kristus, universalisme menimbulkan tantangan serius karena kekristenan secara historis dan teologis memegang klaim-klaim yang bersifat partikular dan eksklusif. Yesus sendiri menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Para rasul juga menegaskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Klaim-klaim ini secara inheren bertentangan dengan gagasan bahwa semua agama adalah jalan yang setara menuju Allah. Orator berpendapat bahwa untuk menyatakan identitas dalam berkeyakinan pribadi bersifat eksklusif, namun dalam interaksi sosial dan dialog beragama bersifat inklusif. Netland
berargumen bahwa agama-agama besar dunia memiliki klaim kebenaran yang fundamental dan seringkali saling bertentangan mengenai sifat realitas ilahi tertinggi, kondisi manusia dan jalan menuju keselamatan. Dia menegaskan bahwa klaim-klaim ini tidak dapat semuanya benar secara bersamaan, hukum non-kontradiksi, sehingga menolak gagasan bahwa semua agama pada dasarnya adalah jalan yang sama menuju realitas yang satu. Selanjutnya, yang berikutnya adalah relativisme. Kebenaran adalah konstruksi pribadi. Relativisme adalah pandangan bahwa kebenaran dan moralitas tidak bersifat absolut atau objektif, melainkan relatif terhadap individu, budaya, atau konteks tertentu. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, relativisme menolak gagasan kebenaran universal sama sekali, menyatakan bahwa apa yang benar bagi satu orang belum tentu benar bagi orang lain. Postmodernisme dengan penekanannya pada narasi dan konstruksi sosial seringkali menjadi lahan subur bagi relativisme. Tokoh-tokoh seperti Richard Rorty telah mengemukakan ide-ide yang mendukung relativisme epistemologis. Implikasi relativisme terhadap kebenaran Kristus sangatlah mendalam dan mengganggu. Pertama, klaim-klaim Kristen tentang realitas objektif seperti keberadaan Allah, dosa universal, dan kebangkitan Yesus sebagai peristiwa historis dipertanyakan atau dianggap sebagai kebenaran saya tetapi bukan kebenaran Anda. Iman menjadi masalah preferensi pribadi, bukan respon terhadap wahyu objektif. Jika kebenaran itu relatif, maka klaim-klaim Alkitab tentang otoritas dan universalitasnya kehilangan dasarnya. Kedua, relativitas menghambat dialog dan diskusi yang konstruktif tentang kebenaran. Jika setiap orang memiliki kebenarannya sendiri, maka tidak ada dasar bersama untuk berdebat atau mencari kesepahaman. Hal ini dapat mengarah pada fragmentasi spiritual dan isolasi, di mana keyakinan Kristen tidak lebih dari sekadar salah satu pilihan gaya hidup di antara banyak pilihan lainnya. Pesan Injil yang seharusnya menjadi kabar baik yang transformatif dan relevan untuk semua manusia dapat terdegradasi menjadi sekadar opini atau preferensi pribadi. Ketiga, relativisme dapat merusak keyakinan akan Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami dan otoritatif. Jika kebenaran itu relatif, maka interpretasi Alkitab juga dapat menjadi relatif, membuka pintu bagi berbagai interpretasi yang kontradiktif tanpa ada kriteria objektif yang menentukan mana yang benar. Ini mengancam integritas doktrinal dan praktek gereja. Netland menekankan bahwa tantangan pluralisme agama tidak boleh membuat orang Kristen meninggalkan komitmen pada kebenaran Injil atau mengabaikan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Sebaliknya, hal ini harus mendorong orang Kristen untuk lebih memahami keyakinan mereka sendiri, berinteraksi dengan penganut agama lain secara hormat, dan memberikan apologetika yang meyakinkan dalam konteks pluralistik. Netland secara kritis juga mengevaluasi argumen-argumen utama pluralisme, termasuk gagasan tentang realitas ilahi yang tak terkatakan, dan gagasan bahwa semua agama adalah konstruksi manusia yang setara dalam merespon realitas tersebut. Netland berpendapat bahwa pluralisme cenderung mengikis kekhasan doktrinal setiap agama dan merelatifkan klaim kebenaran yang pada akhirnya dapat mengarah pada skeptisisme agama. Mari kita melihat dampak global pragmatisme, universalisme, dan relativisme pada kebenaran Kristen di era digital. Masalah global yang muncul dari interaksi ketiga paradigma ini sangat kompleks. Ketiganya memberikan dampak. Pertama, hilangnya otoritas transenden, kepercayaan pada sumber kebenaran di luar pengalaman manusia seperti wahyu ilahi dan otoritas Alkitab mulai terkikis. Erosi kebenaran. Kebenaran menjadi sesuatu yang manusia ciptakan atau negosiasikan, bukan sesuatu yang manusia temukan atau tunduk padanya, dalam hal ini Tuhan.
Masalah yang muncul di era digital adalah manusia lebih mempercayai dan meyakini kebenaran yang disampaikan melalui media sosial tanpa menyelidiki firman Tuhan apakah itu benar atau salah. Dalam hal ini juga generasi Z lebih menyukai quote public figure daripada berbagi kebenaran firman Tuhan. Kedua, subjektivitas berlebihan. Pengalaman pribadi dan perasaan menjadi penentu utama kebenaran, seringkali mengabaikan bukti eksternal, sejarah atau otoritas doktrinal. Artinya kebenaran ditentukan oleh pilihan manusia berdasarkan keputusan bersama manusia dengan mengesampingkan kebenaran Allah. Yang berikutnya adalah pandangan dari Hadassah Droper dan Steve Locker, bagaimana dapatkah suatu regulasi mematahkan atau mengurangi efek ruang gema echo chamber di media sosial? Ini echo chamber adalah mengarahkan ya, jadi kalau kita main handphone, kalau kita suka masak maka akan diarahkan secara algoritma untuk kita selalu mendapat konten-konten mengenai masak ya. Jadi kalau kita sudah tersesat di satu tempat dengan pemahaman yang keliru tentang keyakinan identitas Kristen kita, maka kita akan terus tersesat karena konten-konten itu akan terus hadir. Dan kita perlu diingatkan oleh D. Paul Sullins berpendapat bahwa terlalu banyak ketakutan untuk mengatakan kebenaran. Anti kebenaran sekuler dapat menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang terelakkan dan tertahankan hanya ketika mereka yang memiliki keyakinan alternatif tercerai-berai, takut dan diam. Ilmuwan sosial sekuler dapat sekali keliru pelaku echo chamber, tetapi meyakinkan mengklaim memiliki satu-satunya kebenaran yang penting hanya ketika orang percaya diintimidasi hingga terdiam. Dalam surat 2 Timotius 4 ayat 2 berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini menekankan pentingnya untuk selalu siap memberitakan firman Tuhan tanpa memandang situasi yang sedang dihadapi, baik itu menyenangkan atau sulit. Yang berikutnya adalah erosi identitas Kristen. Kekristenan beresiko kehilangan keunikan dan klaim-klaim eksklusifnya, berpotensi menjadi agama tanpa gigi. Apa yang tidak lagi memiliki pesan yang berbeda atau transformatif. Pesan berbeda yaitu amanat agung yang selalu diserukan namun jarang dilakukan karena dipengaruhi oleh arus deras digitalisasi. Kepentingan untuk menghadirkan Injil di ruang kelas untuk menjangkau generasi Z itu adalah salah satu solusinya. Sekalipun materinya bukan mata kuliah teologi dan pendidikan agama Kristen, untuk jenjang pendidikan wajib mengembalikan identitas Kristen sebagaimana yang dituliskan dalam Alkitab. Yang keempat, kelemahan pesan kabar baik. Motivasi untuk menyebarkan Injil melemah karena anggapan kebenaran itu relatif dan tidak perlu diberitakan kepada orang lain. Pendapat lainnya, Lyotard berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi dan komputerisasi serta ekspansi kapitalisme telah berkontribusi pada fragmentasi pengetahuan ini. Pengetahuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan efisiensi serta kinerja menjadi kriteria utama validitas, bukan kebenaran Allah. Dengan demikian, relativitas di era digital menjadi produk kebenaran yang mengabaikan kebenaran Allah yang hakiki. Yang kelima, ancaman terhadap koherensi teologis. Ajaran-ajaran inti kekristenan dapat dimodifikasi atau ditinggalkan demi akomodasi terhadap pandangan dunia yang dominan, sehingga mengancam integritas doktrinal. Ada beberapa pernyataan yang memberikan awasan di era digital untuk memahami dengan benar nilai-nilai moral yang diajarkan oleh kitab suci agama, sehingga dapat menjadi kunci utama untuk membuka jalan bagi misi penginjilan kabar baik dalam menghadapi pluralisme agama dan relativisme moral. Kehadiran media sosial menjadi objek layanan yang semakin penting untuk menjaga hubungan di antara umatnya.
Gereja perlu bertindak tegas untuk melawan praktek-praktek bidah yang berusaha memutarbalikkan kebenaran demi keinginan mereka. Tidak ada kekayaan manusia yang dapat membeli kehidupan atau kesehatan. Dalam Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 2 ayatnya yang ke-10. Dalam surat 1 Timotius beberapa ayat berbicara tentang ajaran palsu atau sesat yang perlu diwaspadai. Ayat-ayat kunci yang membahas hal ini adalah 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 7, 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan 1 Timotius 6 pasal 6 ayat 3 sampai 5 ayat 20 sampai 21. Paulus mengingatkan Timotius untuk menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya dan menjauhi perdebatan yang kosong dan tidak sehat serta pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan yang salah. Di era digital penting bagi orang percaya untuk memahami ajaran palsu agar dapat mengenali dan menghindarinya. Ajaran palsu dapat menyesatkan dan menjauhkan orang dari kebenaran firman Allah. Dengan memahami ciri-ciri ajaran palsu, kita dapat tetap setia pada ajaran yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Keenam, perpecahan dan polarisasi. Dalam upaya untuk mempertahankan kebenaran Kristus, seringkali terjadi polarisasi antara mereka yang menganut pandangan tradisional dan mereka yang lebih terbuka terhadap paradigma modern. Orang Kristen menyajikan kebenaran dengan kasih sambil menolak kompromi terhadap aliran filsafat yang mengabaikan kebenaran Kristus. Orang yang percaya menghindari sikap menghakimi dan justru menunjukkan kasih Kristus. Saya akan pindah kepada implikasi praktis dalam bersaksi dalam komunitas pelayanan. Bagaimana gereja menyikapi pandangan-pandangan pragmatisme, universalisme, dan relativisme di era digital tanpa kehilangan arah navigasi kebenaran Kristus? Dalam tulisan Daniel Ronda, berpendapat bahwa gereja harus mewujudkan misinya kepada dunia, di mana budaya digital juga termasuk di dalamnya, yaitu untuk mendidik umat bagi Kristus. Dengan kehadirannya di tengah masyarakat digital, gereja harus secara digital menjalankan tugas bersaksi, komunitas, dan pelayanan. Gereja digital harus memantapkan dirinya dalam masyarakat digital dalam perjuangan untuk mengaruhi arus deras perkembangan teknologi informasi komunikasi demi pelayanan yang lebih efektif bagi umat manusia. Timothy Keller mengusulkan cara berdialog dengan keraguan dan keberatan dari kaum skeptis, relativis, dan humanis. Dialog dengan penuh kasih Kristus berarti berkomunikasi dengan penuh hormat dan empati kepada mereka yang tidak setuju. Sedangkan Constant Burr mengusulkan apologetika Kristen di tengah relativisme postmodern. Digitalisasi memungkinkan terjadi dialog keagamaan inklusif dan secara eksklusif dalam iman Kristen secara pribadi di era digital. Samuel D. James meneliti hubungan antara pola dalam teknologi dan keinginan manusia. Setiap orang mendambakan sekilas surga. Beliau berpendapat bahwa mereka hanya mencarinya di tempat yang salah, internet. Pesan buat adik-adik adalah internet itu bukan Tuhanmu, tetapi Tuhanlah Tuhanmu. Dia menjelaskan bagaimana algoritma digital membentuk cara berpikir dan iman kita. Selain itu, Andy Crouch juga berpendapat yang sama bahwa teknologi dapat membentuk jiwa kita. Smith berargumen bahwa kita tidak pertama-tama adalah makhluk berpikir, tetapi makhluk yang mencintai. Kebiasaan dalam hal ini liturgi kita, termasuk kebiasaan digital, membentuk apa yang kita cintai. Dan saya sependapat dengan 3 pandangan ini. Apa yang Anda pikirkan setiap hari, itulah yang akan masuk ke dalam jiwa Anda dan Anda akan lakukan setiap hari pula. Pemahaman Smith membantu kita memeriksa bagaimana algoritma media sosial secara tidak sadar membentuk serat dan identitas kita, dan bagaimana kita bisa melawannya dengan liturgi Kristen yang berpusat pada Kristus. Bagaimana implikasi penggunaan teknologi, khususnya artificial intelligence,
kecerdasan buatan dalam pelayanan gereja dan pendidikan. Artificial intelligence adalah alat bantu dan bukan pengganti manusia dalam berpikir, berkreasi, dan bertindak. Penggunaan AI seperti Large Language Models LLM, model-model ini dilatih pada sejumlah besar data teks dan mampu menghasilkan teks seperti manusia, menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas-tugas terkait bahasa lainnya dengan akurasi tinggi. Logos Bible Software menggunakan AI untuk menyajikan paralel teks, konteks budaya, ilustrasi relevan, ilustrasi khotbah, slide presentasi gambar, video buatan AI dengan ide manusia memungkinkan efisiensi dan tujuan penyampaian dan pembelajaran tercapai. Ini adalah salah satu penggunaan AI yang bijaksana. Seperti kebanyakan teknologi, AI adalah pelayan yang baik tetapi tuan yang berbahaya. Jika digunakan dengan hati-hati dan bijaksana dalam persiapan khotbah, AI dapat menghemat waktu, memberikan ide-ide baru, dan membantu menciptakan khotbah yang lebih bijaksana dan menarik. Dalam hal ini yang saya soroti adalah khotbah tetap kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, tetapi untuk lebih mempertajam tujuan daripada kebenaran itu, maka dibutuhkan ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan AI mampu untuk membuat hal tersebut. Bukan sebaliknya mengkopas apa yang kata AI dan tidak melihat teks sesungguhnya atau dari bahasa aslinya. AI adalah alat yang paling baik digunakan di tangan seorang yang telah terlatih dalam penafsiran dan khotbah Alkitab, yang dapat mengenali kesalahan dan masalah yang tak terelakkan yang ditimbulkannya. AI mungkin paling berbahaya di tangan para pengkhotbah yang terlalu mengandalkannya atau yang tidak dapat memahami ketidakakuratan Alkitab. LLM seperti ChatGPT atau yang lainnya merupakan terobosan besar dalam AI yang akan terus ada meskipun ada kritik dan pembatasan. LLM berpotensi untuk menciptakan konten edukasi, meningkatkan interaksi dan mempersonalisasi pembelajaran. Namun implementasinya menuntut guru dan siswa mengembangkan pemahaman teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan kehati-hatian dalam memeriksa fakta, karena sistem ini rentan terhadap bias dan penyalahgunaan. Meskipun demikian, tantangan ini justru menjadi peluang untuk memperkenalkan siswa atau mahasiswa ataupun siapapun pada isu-isu seperti bias sosial dan pentingnya berpikir kritis terhadap AI sejak dini. Oleh karena itu, pentingnya untuk merumuskan kebijakan dan strategi pedagogis yang jelas agar LLM atau AI ini dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan etis dalam lingkungan pendidikan. Implikasi lainnya bisa dibuat dalam pembuatan kerangka pikir, karya ilmiah, penerjemahan, naskah, kerangka pikir untuk pembuatan RPP, RPS dalam pembelajaran, kerangka khotbah, materi ajar, video pembelajaran, dan lain-lainnya. Penggunaan AI untuk mendukung upaya manusia bukan menggantikannya. AI menawarkan peluang yang menarik bagi misi Kristen, tetapi juga memerlukan penggunaan yang cermat dan etis. Orang percaya membagikan kabar baik adalah tentang membangun hubungan dan menghubungkannya pada tingkat pribadi. Penekanannya adalah bahwa pekerjaan membagikan kabar baik melibatkan lebih dari sekedar informasi, itu melibatkan pekerjaan pribadi Roh Kudus dalam mengubah kehidupan. Maka tibalah kita pada kesimpulan dan reflektif atau refleksi. Era digital dalam gelombang filsafat itu bisa mengaburkan kebenaran absolut Kristus, memicu erosi otoritas Alkitab, subjektivitas berlebihan dan pelemahan identitas Kristen. Tantangan ini diperparah oleh ruang gema atau echo chamber, media sosial, dan polarisasi yang menghambat penyampaian kebenaran transenden. Untuk merespons, gereja harus memperkuat apologetika berbasis Alkitab, membangun komunitas iman yang kokoh, dan berani menyampaikan klaim eksklusif Kristus dengan kasih tanpa kompromi doktrinal sambil mendemonstrasikan transformasi hidup oleh kebenaran Injil. Di tengah kompleksitas era digital, panggilan menjadi terang dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 menuntut keseimbangan antara keteguhan doktrinal
dan keterlibatan bijak dengan teknologi. Penggunaan AI dalam pelayanan dan pendidikan harus bersifat instrumental, hanya alat sebagai tools, misalnya efisiensi studi Alkitab atau pembuatan materi, bukan menggantikan peran pribadi Roh Kudus dan relasi manusia dalam penginjilan. Generasi Z atau Alpha perlu dijangkau melalui narasi yang relevan dan hidup yang konsisten sambil menghindari jerat relativisme digital. Refleksi ini menegaskan bahwa navigasi kebenaran bukan sekadar pertahanan identitas orang percaya, melainkan kesetiaan menghadirkan Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dalam ruang digital yang terfragmentasi. Demikianlah orasi ilmiah, kiranya ini tidak hanya bermanfaat tetapi mengubah hati kita sebagai orang yang memiliki keyakinan identitas di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wisuda sarjana dan pasca sarjana. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Program studi pasca sarjana oleh Dr. Hani Frederick MTH. Mohon perhatiannya, saya akan membacakan surat keputusan untuk program pasca sarjana. Terlebih dulu stratum 3 Doktor Teologi dan selanjutnya stratum 2 Magister Teologi. Surat keputusan nomor 137 S/SK garis datar W garis miring PPS STFTJ garis miring angka Romawi 7 garing 2025 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari Sabtu 12 Juli 2025. Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Ban PT Nomor 367/SK/Ban PT/Akret/PT/Angka Romawi 4/2021 tentang nilai dan peringkat akreditasi institusi program perguruan tinggi Ban PT pada tanggal 27 April 2022. 4. Surat Keputusan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI tentang pemberian izin penyelenggaraan program stratum 3 Doktor Teologi nomor 21 tahun 2020. 5. Surat Keputusan Ban PT nomor 1903/SK/Ban PT/Akret/D/Angka Romawi 3/2022 tentang peringkat akreditasi baik sekali untuk program Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai pada tanggal 8 Juli 2025. Memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 12 Juli 2025. 2. Mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025, Direktur Pasca Sarjana STFT Jafrai, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002. Tembusan Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai, kedua arsip. Lampiran surat keputusan nomor 137/SK/W/PPS STFTJ/angka Romawi 7/2025 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari Sabtu 12 Juli 2025. Program Pasca Sarjana Stratum 3 Doktor Teologi. 1. Elisa Johnson Saragi, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Arif Wicaksono, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Henrik Sony Paatang, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Johanna Beatrice Tumbol, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Zakaria, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Anton Siswanto, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Chandra Han, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Denny Rope, predikat kelulusan magna cum laude. 9.
9. Ronald Tahioloan Pasaribu, predikat kelulusan magna cum laude. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025, Direktur Pasca Sarjana STFT Jafrai, Dr. Robi Panggara, MTH, NIDN 0918088002. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan untuk program Pasca Sarjana Stratum 2. Surat keputusan nomor 138/SK/W/PPS STFTJ angka Romawi 7/2025 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari Sabtu 12 Juli 2025. Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 2842-SK-BAN-PT-Akred-M-angka Romawi 5-2021 tanggal 11 Mei 2021. 4. Izin penyelenggara Dirjen Bimas Kristen nomor 584 tahun 2022 tentang pemberian izin penyelenggaraan program Stratum 2 S2 program studi teologi tanggal 13 Juni 2022. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai Makassar pada tanggal 8 Juli 2025 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 12 Juli 2025. Kedua, mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025, Direktur Pasca Sarjana STFT Jafrai Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002. Tembusan 1. Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai Makassar. 2. Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 138/SK/W/PPS STFTJ 7/2025 tentang penetapan mahasiswa yang wisuda pada hari Sabtu 12 Juli 2025. 1. Program Pasca Sarjana Stratum 2 Magister Teologi, Konsentrasi Teologi. 1. Nama Fauzi Bobi Sabana Watimena, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Evita Petsea Tandilolo, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Agustinus, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Albertine Mega Tangkemali, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5.
5. Lasmaria Juliana Barasa, predikat kelulusan cum laude. 2. Program Pasca Sarjana Stratum 2 Magister Teologi Konsentrasi Biblika. 6. Juan Rickson, predikat kelulusan magna cum laude. 7. Renard Lolongan, predikat kelulusan magna cum laude. 8. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025 Direktur Pasca Sarjana STFT Jafrai, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918 088002. Demikian pembacaan surat keputusan. Terima kasih. Persembahan lagu oleh Jafrai Trinity Orchestra. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai, Program Studi Sarjana Ilmu Filsafat,
oleh Merus Onlu Supling MTH. Program Studi Pendidikan Agama Kristen oleh Aldorio Flavius Lele MTH. Surat Keputusan nomor 020-SK-STFTJ-Angka Romawi 7-2025 tentang penetapan mahasiswa-mahasiswi yang wisuda pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, program studi Ilmu Filsafat. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai menimbang bahwa mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kemendiknas nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional nomor 6411/BAN-PT-Akred-S-Angka Romawi 10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang akreditasi program studi ilmu filsafat pada program sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. 4. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 367/SK-BAN-PT-Akred-PT-Angka Romawi 4/2021 tanggal 27 April 2021. Kelima, Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai pada tanggal 4 Juli 2025 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu filsafat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 12 Juli 2025. Kedua, mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu filsafat yang diwisuda berhak menyandang gelar akademik sarjana filsafat atau SFil. Ketiga, demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025, Ketua STFT Jafrai, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002. Tembusan Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai, kedua arsip. Lampiran surat keputusan nomor 020/SK-STFTJ-Angka Romawi 7/2025 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini, Sabtu, tanggal 12 Juli 2025. Program studi ilmu filsafat. Program sarjana stratum 1. 1. Nopinus Agimbau, predikat kelulusan memuaskan. Kedua, Heijen PH Mamoto, predikat kelulusan sangat memuaskan.
3. Jeki Sanjaya Arsat, predikat kelulusan memuaskan. 4. Fransina Apriana Bansele, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Janet Thea Mema, predikat kelulusan dengan pujian. 6. Vivi Noya, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. 8. Marco Gilbert Deptios, predikat kelulusan dengan pujian. 9. Yosua Kurnia Nubatonis, predikat kelulusan sangat memuas. 10. Kevin Chanter, predikat kelulusan sangat memuaskan. 11. Gad Bastian Atapada, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Andreas Vankari, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13. Aris James Maure, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14. Krista Novella Susan Opier, predikat kelulusan sangat memuaskan. 15. Desi Misida, predikat kelulusan dengan pujian. 16. Elsa Putri Sabandar, predikat kelulusan dengan pujian. 17. Frankie, predikat kelulusan sangat memuaskan. 18. Gasper Banamakani, predikat kelulusan
sangat memuaskan. Grace Priscilla, predikat kelulusan sangat memuaskan. Gracia Evelyn, predikat kelulusan dengan pujian. Incelena Penau, predikat kelulusan sangat memuaskan. Janu Andika Saputra, predikat kelulusan sangat memuaskan. Joel Pangeran Agung, predikat kelulusan dengan pujian. Kevin Stephen Lee, predikat kelulusan sangat memuaskan. Kesia Patricia Kawangung, predikat kelulusan dengan pujian. 26. Koli Vici Olivia Padakari, predikat kelulusan sangat memuaskan. 27. Chris Rianda, predikat kelulusan sangat memuaskan. 28. Christine Nahak, predikat kelulusan dengan pujian. 29. Melinda Gracia Loalau, predikat kelulusan dengan pujian. 30. Murang Ferry Nilsson, predikat kelulusan sangat memuaskan. 31. Nova Rizka, predikat kelulusan dengan pujian.
32. Novel Gabriel Handel, predikat kelulusan sangat memuaskan. 33. Ririn Oktorida Atakari, predikat kelulusan sangat memuaskan. 34. Saprianus Buana, predikat kelulusan dengan pujian. 35. Sarah Rosantina Simenis, predikat kelulusan dengan pujian. 36. Sigar John Free, predikat kelulusan sangat memuaskan. 37. Siska, predikat kelulusan sangat memuaskan. 38. Sophie Handayani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 39. Theo Epsan Watahila, predikat kelulusan sangat memuaskan. 40. Ferdimong, predikat kelulusan sangat memuaskan. 41. Yanti Tasik, predikat kelulusan dengan pujian. 42. Yehezkiel Abieser, predikat kelulusan dengan pujian. 43. Nanda Carmila Bulo, predikat kelulusan dengan pujian. 44. Shalom Claudia Chen Liang Mongkau, predikat kelulusan sangat memuaskan. 45. Taurisia Trifosa, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025, Ketua STFT Jafrai Makassar, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN
0918088002. Baik, berikutnya izinkan saya untuk membacakan surat keputusan dengan nomor 019-SK-STFTJ-Romawi 7-2025 tentang penetapan mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda pada hari ini Sabtu, tanggal 12 Juli 2025, program studi pendidikan agama Kristen. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai menimbang bahwa mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178-U-2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 367-SK-BAN-PT-Akred-PT-Romawi 4-2021 tanggal 27 April 2021. 4. Keputusan Lamdik nomor 1550-SK-Lamdik-AK-S-Romawi 10-2024 tentang akreditasi program studi pendidikan agama Kristen pada program Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai tanggal 7 Oktober 2024. 5. Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai pada tanggal 4 Juli 2025 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan agama Kristen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 12 Juli 2025. 2. Mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan agama Kristen yang diwisuda berhak menyandang gelar akademik sarjana pendidikan atau SPD. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025, Ketua STFT Jafrai, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002, tembusan 1, Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai 2, Arsip. Berikut lampiran surat keputusan nomor 019-SK-STFTJ-Romawi 7-2025 tentang penetapan mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Juli 2025, program studi pendidikan agama Kristen. Program Sarjana Stratum 1, 1. Wiwin Febrianti, predikat kelulusan sangat memuaskan. Dua, Astri Wiyelnis, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiga, Anugrah Mega Angelina, predikat kelulusan sangat memuaskan. Empat, Dayang Rani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 5. Mercy Firmawin Tangdigau, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Mei Valensi Purwani,
Predikat kelulusan dengan pujian. Tujuh, Aimel Fadiga Kadang. Predikat kelulusan dengan pujian. Delapan, Cindy Felicia Priscilla Yusuf. Predikat kelulusan dengan pujian. Sembilan, Esther Novlin Tania. Predikat kelulusan dengan pujian. Sepuluh, Fatmawanti Nahor. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 11. Henry Desiarim Buak Set. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Novianti. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 13. Rindang Kristanti Heriati Loe Baloe. Predikat kelulusan dengan pujian. 14. Rizky Agristin. Predikat kelulusan dengan pujian. 15. Sasa Duyanti Aziz. Predikat kelulusan dengan pujian. 16. Daltia Liwi. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 17. Naomi Ruth Sitawa. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 18. Mariana. Predikat kelulusan dengan pujian. 19. Reti Natalia Malaimabi. Predikat kelulusan dengan pujian. 20. Marli Kasia. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 21. Oktorian. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 22.
22. Theophilus Kevin. Predikat kelulusan sangat memuaskan. (23) Gedalia Paunganan. Predikat kelulusan dengan pujian. (24) Kurnia Chandra. Predikat kelulusan dengan pujian. 25. Elsa Fania Simanjuntak. Predikat kelulusan dengan pujian. (26) Arya Dewanto. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Mari sekali lagi Bapak Ibu kita berikan aplaus bagi seluruh wisudawan yang telah dibacakan SK-nya. Demikian pembacaan SK ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2025. Ketua STFT Jafrai Makassar, Dr. Robi Panggara MTH NIDN 0918088002. Ikrar janji alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai dipimpin oleh Saprianus Buana. Para wisudawan dan wisudawati dipersilahkan berdiri. Kami alumni STFT Jafrai berjanji akan menjunjung tinggi nama Allah serta memelihara nama baik alma mater tercinta. 2. Kami alumni STFT Jafrai berjanji akan bertanggung jawab dengan penuh dedikasi untuk menggunakan dan menyumbangkan pengetahuan yang telah kami miliki untuk kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama manusia. 3. Kami alumni STFT Jafrai berjanji akan melayani sebagai hamba Allah yang setia dan tekun sampai akhir hayat kami. Menyanyikan Mars Alumni dipimpin oleh Kurnia Chandra.
oleh Dr. Tri Supartini, MTH. Mari kita berdoa. Pada siang hari ini ya Allah kami datang menghampiri Engkau dan bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan beri. Ini momen yang indah, ini momen yang penting bagi saudara-saudara kami. Karena itu pada siang hari ini kami berdoa dan mengukuhkan mereka supaya mereka pergi dan menghasilkan buah. Mereka pergi untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada, mengamalkan setiap ilmu, setiap keterampilan, dan semua yang telah diperoleh di dalam pendidikan ini. Mohon Tuhan menyertai, mohon Tuhan sumber berkat kami akan menyertai dan memberkati saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh pergi ke seluruh negeri, mereka boleh pergi sampai ke luar negeri, ke ujung bumi untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan memakai mereka, Tuhan melengkapi mereka, Tuhan mengurapi mereka agar mereka terus berdiri sebagai hamba Tuhan yang setia sampai akhir hayat. Memberkati semua keluarga yang mendukung, memberkati semua orang yang terlibat, dan memberkati setiap pelayanan yang dikerjakan agar di dalamnya nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami bersyukur dan memohon berkat-Mu atas mereka. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan terus menetapkan dan meneguhkan di hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Para wisudawan dan wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Sambutan. Sebelum kita mendengarkan sambutan-sambutan, bersama kita mendengarkan pujian solo oleh Janet Catherine.
Sambutan pertama, kesan dan pesan mewakili orang tua wisudawan oleh Pendeta Moses Sabandar STH. Puji syukur untuk Tuhan yang sudah mengantarakan tempat studi kita yang tercinta ini dan juga sudah menyertai para dosen, pengajar dalam berkat pengasihan Tuhan, sehingga hari ini kita dapat melihat akan suami istri, anak-anak kita kekasih di wisuda. Puji Tuhan. Pesan-kesan mungkin lebih ke terima kasih untuk para dosen dan juga pengajar yang menurut kebenaran firman Tuhan harusnya patut dihormati 2 kali lipat. Dan pesan bagi anak-anak kekasih sebagai penerus pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu mungkin kami yang sudah tua ini dan pasti satu waktu matahari kami akan terbenam. Masih panjang perjalanan yang kalian akan lalui. Lagu tadi mengharukan saya karena saya ini hasil doa dari orang tua. Dan anak-anak kekasih ini adalah hasil doa dari orang tua bagi kalian juga. Oleh sebab itu apapun dia yang firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Dan dia juga akan berikan panjang umur dalam pelayananmu. Saya tadi malam mengikuti malam pengutusan dan mengucap syukur untuk Rev Pendeta Kom yang sudah berkhotbah. Saya lihat bahasa Koreanya Ji Se Chung Sai. Betul Bapak, nanti lupa salah, betulkan saja. Setia hingga akhir. Saya mendengar pujian yang dinyanyikan tadi malam. Wisuda-wisudawati mengatakan bahwa Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Dan di akhir lagu itu dikatakan berjanji untuk tidak ingkar. Pegang itu dengan baik. Tetap ada dalam pertandingan sampai pada masa waktunya Tuhan memanggil kita. Ada panjang perjalanan bagi saudara kekasih mungkin yang doktoral dan juga magister, lanjutkan perjuangan. Bagi anak-anak kekasih minta supaya Tuhan memberikan waktu yang lebih lama lagi untuk melayani. Masalah, tantangan pasti ada. Iya, minta maaf ini saya khotbah kah? Masalah, tantangan pasti ada, tetapi nasihat saya, jangan masalah tantangan itu kalian yang timbulkan. Kalau itu ada, karena memang pelayanan, ingat kita sedang memikul salib. Jadilah pembawa damai di mana engkau hadir. Jadilah pendamai bagi manusia dengan Tuhan. Dan di mana engkau hadir supaya orang merasakan akan damai yang daripada Tuhan itu.
Jadilah pengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini, supaya Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita hingga akhirnya. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena anak saya katakan tadi, Bapak 5 menit saja, jangan cerita terlalu lama. Iya, saya bilang memang kami biasa bercerita terlalu lama di mimbar, tapi itu cerita Tuhan Yesus. Cukup, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk semua kesempatan hari ini. Saya mengingat juga waktu saya di wisuda juga, magister juga 2003, yang menyampaikan seperti yang saya katakan saat ini, pesan kesan dari orang tua Bapak Pendeta Ronald Sumigar. Beliau sudah almarhum, dan juga saya tahu satu waktu juga saya akan almarhum. Dan oleh sebab itu saya berikan kesempatan bagi anak-anak kekasih, saudara-saudara, mari lanjutkan perjuangan dengan kasih yang daripada Tuhan. Tetap dalam pertandingan seperti saya katakan lagi, hormat pujian hanya bagi Dia. Tuhan memberkati. Sambutan kedua, Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai oleh Insinyur Samuel Arnold Saputra. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terkasih Ketua dan segenap sivitas akademik STFT Jafrai, yang terhormat LL Dikti Wilayah 9 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syarfruddin STMM, Kabak Umum LL Dikti Wilayah 9, Pembimas Kristen Sulawesi Selatan, penyelenggara Kristen Kota Makassar, dan yang kami hormati Bapak Ketua PGIW Sulsel Bara. Kemudian ada dari UNM Profesor Dr. Syamsul Bahri MPSI. Kemudian yang kami hormati juga dari perguruan tinggi, ada UKI Paulus dan STT Sahabat yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Kemudian juga gereja-gereja sahabat, para orang tua wisudawan, wisudawati, dan wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan, oleh rahmat dan anugerahnya, hari ini kita dapat mengikuti pelaksanaan wisuda sarjana ke-51 dan pasca sarjana ke-37 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Pada saat yang berbahagia ini, dengan bersukacita saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi STFT Jafrai Makassar yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan akademik mereka. Wisuda kali ini mengusung tema menavigasi kebenaran di era digital yang diambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Dari tema ini ada harapan dan doa bagi para wisudawan untuk menjadi terang dunia di tengah arus informasi yang begitu deras, untuk tidak hanya memahami kebenaran tetapi juga menyatakannya dengan hikmat dan kasih demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam dunia digital yang penuh tantangan ini, mulai dari disinformasi, polarisasi hingga godaan hidup yang instan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa para murid Kristus dipanggil menjadi terang yang tidak bisa disembunyikan, tetapi diletakkan di atas kaki Dian.
khusus kepada para wisudawan dan wisudawati, Tuhan telah menetapkan saudara-saudari untuk bersinar dan memuliakan namanya. Dengan menghadirkan kebenaran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan dan pelayanan, baik secara fisik maupun digital. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada kita. Tidak lupa juga kepada seluruh rekan-rekan badan pengurus yayasan, para sahabat, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan moral selama perjalanan ini. Kepada semua wisudawan dan wisudawati, selamat berbahagia. Kemanapun saudara-saudari akan melanjutkan pelayanan, tetaplah mengingat bahwa kita ini adalah utusan-utusan Allah yang telah diperlengkapi dan ditetapkan untuk menghasilkan buah di era digital bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Saya akan menitipkan satu pantun. Gembala sapi di tepi lembah, duduk merenung sepanjang hari. Gelar sarjana bukan akhir perjuangan. Baktikan diri jadi terang dunia kini dan nanti. Sambutan ketiga, Ketua Umum Gereja Kema Injil Indonesia oleh Profesor Dr. Daniel Ronda THM. Shalom, salam dari kota Manila. Saya mohon maaf tidak bisa hadir dalam acara wisuda tahun ini karena ada tugas gerejawi yang tidak bisa saya tinggalkan. Pada kesempatan ini atas nama pribadi dan keluarga besar Gereja Kema Injil Indonesia mengucapkan selamat atas terselenggaranya wisuda sarjana yang ke-51 dan pasca sarjana yang ke-37. Kiranya Tuhan terus memakai Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai makin hari makin terang, makin bersinar, dan terus menjadi pembawa kebenaran dan dapat menavigasi kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan tantangan di dunia digital ini. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat buat para pimpinan, mulai dari ketua, seluruh jajarannya yang telah membuat sekolah ini semakin baik dan bahkan menjadi sekolah yang salah satu terunggul di pendidikan teologi yang ada di Indonesia. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Puji Tuhan akan hal itu. Keberadaan saya pun di Manila ini sedang berusaha juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan teologi yang memiliki reputasi untuk kita dapat menjalin kerjasama sehingga makin hari STFT Jeffrey semakin memiliki kualitas yang lebih dari yang kita capai pada saat ini. Pada kesempatan ini sekali lagi selamat pada para wisudawan, jangan lupa alma mater dan terus giat bekerja dan setia terus dalam mengembangkan diri menjadi efektif dan relevan di dalam dunia yang begitu cepat berubah. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Shalom. Sambutan keempat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 atau yang mewakili Bapak Syahrudin STMM, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 9.
Sebelum saya membawakan sambutan Kepala LLDP Wilayah 9, perkenankanlah kami menyampaikan permohonan maaf beliau karena pada hari ini beliau melaksanakan tugas kedinasan yang tentu sama pentingnya dengan kegiatan kita wisuda pada hari ini. Untuk itu beliau menyampaikan juga salam hangat untuk seluruh dan segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jeffrey Makassar dan para wisudawan dan wisudawati dan tentu seluruh orang tua wisudawan dan wisudawati. Untuk itu beliau menyampaikan ke kami untuk mewakili beliau. Baik, kami akan membawakan sambutan Kepala LLDP Wilayah 9. Yang terhormat dan tentu sama kita muliakan Ketua Badan Penyelenggara STFT Jeffrey Makassar dan beserta segenap pengurus yayasan, yang sama kita hormati Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jeffrey Makassar, Bapak Dr. Robi Panggara MTH, beserta para wakil ketua, para kaprodi, dan segenap ketua lembaga dan unit di lingkup Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jeffrey Makassar. Yang sama kita hormati dan kita muliakan jajaran Senat Akademik Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar beserta anggota. Yang sama kita hormati Ketua Kepala Bimas Kristen Kementerian Agama Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau. Yang sama kita hormati, kita muliakan bersama para pimpinan gereja, para pendeta, para rohaniawan kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini di momen wisuda hari ini. Yang saya hormati pula para dosen dan staf pengajar yang tentu telah mencurahkan ilmu dan dedikasinya selama ini, yang akhirnya para mahasiswa kita ini berhasil diwisuda pada hari ini. Yang saya hormati para orang tua, wali wisudawan dan wisudawati dan juga tentu seluruh tamu undangan yang sempat hadir dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan, para wisudawan wisudawati mulai dari jenjang S1, S2 dan program doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur tentu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu atas rahmat, karunia dan berkahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang penuh berkah dan kebahagiaan ini, dalam suasana hikmat dan tentu juga dengan suasana yang menggembirakan, merayakan puncak pencapaian akademik para wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, tentu dengan hati yang penuh sukacita dan kebanggaan, izinkan saya menyampaikan selamat yang tulus dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Hari ini tentu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah gerbang menuju babak baru yang lebih menantang dan tentu penuh makna dalam kehidupan kita. Ini tentu merupakan hasil daripada kerja keras, dedikasi, dan doa serta pengorbanan yang tak terhingga
selama menempuh pendidikan di kampus kita yang tercinta ini. Kebanggaan yang kita rasakan hari ini tentu tidak hanya milik para wisudawan dan wisudawati. Di balik setiap toga yang kalian kenakan, ada cinta dan pengorbanan orang tua yang tak pernah lelah memberikan dukungan moralnya maupun materi. Ada bimbingan yang tulus dari para dosen dan pengajar kita, tentu dengan sabar memberikan ilmu dan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi kita. Dan juga tentu ada dukungan dari seluruh staf dan sivitas akademika daripada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jeffrey Makassar ini, yang telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka semua. Saudara-saudari wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, Anda adalah tentu lulusan dari sebuah institusi yang memiliki kekhasan dan peran yang sangat strategis di era modern ini. STFT Jeffrey Makassar ini tentu dengan segala kekhasannya di bidang filsafat dan teologi tentu menghasilkan individu-individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kaya akan nilai-nilai spiritual, etika dan kemanusiaan yang mendalam. Tentu di tengah derasnya arus informasi sebagaimana tadi yang disampaikan pada orasi ilmiah, kompleksitas masalah sosial, bahkan tak jarang terjadi pergeseran nilai-nilai. Peran Anda tentu akan menjadi semakin krusial. Ilmu filsafat melatih Anda untuk berpikir kritis, logis, dan komprehensif. Dan tentu diharapkan mampu melihat masalah ini dari berbagai perspektif. Serta tentu bagaimana menemukan esensi daripada setiap persoalan. Ilmu teologi tentu membekali Anda dengan pemahaman spiritual yang mendalam, menuntun Anda untuk bisa menjadi agen moral, penebar kedamaian dan membawa harapan di tengah masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pendidikan yang telah Anda selesaikan ini tentu adalah sebuah pondasi yang kokoh, namun perjalanan belajar sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia terus bergerak, pengetahuan terus berkembang, dan tantangan akan selalu ada. Oleh karena itu, saya ingin berpesan, kalian akademik, kemampuan berkomunikasi yang efektif, berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama dengan tim, dan tentu adalah yang paling penting adalah bagaimana menjadi pemimpin yang menjadi sukses kesuksesan Anda di dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Implementasikanlah ilmu dan nilai-nilai filsafat serta teologi yang telah Anda dapatkan. Baik Anda memilih untuk bisa melayani ataupun menjadi pendidik ataupun sebagai peneliti maupun penulis atau berkiprah di bidang yang lain. Pastikan kehadiran Anda membawa dampak yang mencerahkan, mendamaikan dan memberdayakan masyarakat. Jadilah pelopor kebaikan, penegak keadilan dan perekat persatuan. Dan yang terakhir tentu juga adalah bagaimana menjaga nama baik alma mater kita ini. Ingatlah bahwa Anda adalah duta daripada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jeffrey. Bawa nama baik kampus ini tentu dengan karya nyata dan teladan hidup. Jadilah silaturahim dengan sesama alumni, karena jaringan adalah salah satu aset berharga dalam kehidupan keprofesionalan kita nanti di kemudian hari. LDT Wilayah 9 tentu senantiasa berkomitmen untuk mendukung penuh pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi, khususnya kepada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jeffrey ini. STFT Jeffrey ini merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan. Kami tentu melihat
Peran strategis daripada STFT Jeffrey ini dalam mencetak SDM yang unggul, berintegritas, dan tentu mampu berkontribusi pada pembangunan karakter bangsa. Kami tentu siap bersinergi dalam berbagai program, baik dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas dosen kita, baik dalam hal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Mari terus kita bekerja sama untuk menjadikan pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan, khususnya di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jeffrey Makassar ini akan semakin maju dan berdaya saing. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu. Ini tentu adalah momen yang membanggakan bagi kita semua. Semoga ilmu yang mereka dapatkan menjadi bekal kebaikan dunia dan akhirat, serta tentu akan menjadi amal jariah bagi para pendidik dan dosen kita. Percayalah pada potensi diri kalian untuk para wisudawan-wisudawati. Jangan pernah takut menghadapi masa depan, karena kalian telah dibekali dengan ilmu dan semangat yang luar biasa. Kami yakin Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Selamat melangkah menuju masa depan yang cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sambutan kelima, Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ibu Dr. Randa Marlin Narai. Selamat siang. Shalom untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua STFT Jafrai Makassar beserta segenap sivitas akademika. Yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 9 atau yang mewakili. Yang saya hormati Rektor IAKN Toraja beserta Ibu dan jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai. Yang saya hormati Ketua PGIW Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Yang saya hormati para pimpinan-pimpinan gereja, baik gereja pendukung maupun gereja-gereja sahabat yang boleh hadir pada acara ini. Dan tentu yang berbahagia para orang tua, wali dan wisudawan pada hari ini. Dengan penuh sukacita dari tempat ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pada hari ini kita boleh hadir bersama menyaksikan sukacita dari para wisudawan dalam acara rapat senat terbuka yang di dalamnya ada wisuda ke-51 untuk sarjana dan ke-37 untuk pasca sarjana. Bapak Ibu yang saya hormati, secara pribadi dan institusi, tentu yang pertama kami mengucapkan banyak selamat kepada para wisudawan sudah boleh sampai pada titik ini. Banyak yang bilang begini tadi waktu saya masuk ruangan, akhirnya boleh tiba pada titik ini, boleh diwisuda setelah sekian tahun, boleh berjerih lelah, berjuang dan boleh berhasil. Kemudian banyak selamat kepada institusi yang sama kita cintai, STFT Jafrai,
yang boleh menghasilkan luaran baik dari S1, S2 maupun program doktoral. Bapak Ibu yang saya kasihi, khusus untuk STFT Jafrai, kami dari Kementerian Agama mengucapkan banyak terima kasih untuk tahun ini dalam penerimaan CPNS maupun formasi P3K, lulusan dari STFT Jafrai secara kuantitas itu terbanyak. Saya minta maaf Pak Rektor IAKN Toraja, walaupun Bapak alumni dari sini. Dari sisi jumlah dari STFT Jafrai itu terbanyak. Kemudian kalau kita dengar tadi laporan dari Pak Ketua, tahun ini STFT Jafrai boleh menghasilkan 1 guru besar. Kemudian dari akreditasi dengan peningkatan akreditasi, dan saya kira capaian-capaian itu tentu menjadi nilai jual, nilai tambah bagi STFT Jafrai ke depan. Nah, harapan-harapan kami sebagai pemerintah bahwa sekolah ini harus terus berinovasi, mengembangkan diri dengan lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi visi besar dari STFT Jafrai ini boleh berhasil. Namun Bapak Ibu, di samping itu kita juga diperhadapkan pada tantangan-tantangan yang cukup besar. Salah satunya ialah luaran atau output dari sekolah-sekolah teologi ini tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Beberapa waktu yang lalu ada gereja yang melakukan rekrutmen vikariat. Yang dibutuhkan 80, yang melamar 800. Nah, ini tidak mengecilkan teman-teman, adik-adik yang baru diwisuda. Tapi ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Bagaimana institusi menyiapkan luaran yang tentu mampu diterima oleh lapangan pekerjaan, dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan dengan meningkatkan mutu dari luaran dan juga mungkin dari sisi sekolah tinggi itu sendiri. Bisa jadi misalnya dalam peningkatan status dari perguruan tinggi. Kalau sudah institut atau universitas, tentu akan banyak prodi yang akan dijalankan, dan tentu luaran yang dihasilkan juga menjadi luas, bisa diterima di berbagai lapangan pekerjaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari Kementerian Agama, tentu kami mengharapkan kontribusi dari lembaga ini. Kami Kementerian Agama mempunyai program prioritas, ASTA prioritas, yang berisi 8 program prioritas untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam mendukung pencapaian apa yang sudah menjadi visi misi Kementerian Agama. Program-program ini dirancang untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan pemberdayaan umat, yang salah satunya dari ASTA prioritas yang berkaitan langsung dengan perguruan tinggi itu adalah mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi. Kementerian Agama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dengan mempercepat proses akreditasi, memperkenalkan literasi keagamaan berbasis digital,
dan mendukung penyelesaian sertifikasi guru agama untuk menjamin pengajaran yang berkualitas. Dan untuk para wisudawan, pada hari ini saudara-saudara mendapatkan sebuah gelar kesarjanaan baru dari STFT Jafrai. Gelar ini adalah bentuk pengakuan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi akademik yang telah berhasil saudara raih. Dengan menyandang gelar tersebut, saudara kini mengemban tanggung jawab baru yang lebih tinggi untuk bisa berkiprah dan memberikan sumbangsi kepada masyarakat dan bangsa Indonesia serta peradaban dunia dan kemanusiaan. Orang tua, alma mater, dan kita semua yang hadir pada saat ini menunggu kiprah saudara-saudara. Akhirnya, izinkan saya Pak Ketua menyampaikan 2 pantun. Kalau Ketua Yayasan tadi cuma 1, saya 2. Pagi-pagi pergi ke sawah, di sawah bertemu kuda. Aku yang menemanimu daftar kuliah, dia yang mendampingimu wisuda. Karena banyak yang berteriak berarti ada yang di sini Pak Ketua. Dan yang terakhir, selamat kepada semua wisudawan, kami menunggu karya-karyanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyanyikan Mars Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi oleh Paduan Suara Gita. Persembahan lagu oleh Paduan Suara Gita.
Dan tadi saya lupa menyapa sahabat kami, juga ada perwakilan UC Makassar, Pak Elia dari UC, juga ada perwakilan UC Makassar, Pak Elia dari UC, dari UKI Paulus, Bapak Yan Pataru, setelah purna bakti di LL Dikti, melanjutkan di UKI Paulus sekarang, dan beliau juga cukup banyak membantu kita dulu, dari STT Bisandri, dari Kibait, dan semua yang hadir pada kesempatan ini, orang tua kami, Ibu Anggu juga boleh hadir. Terima kasih banyak bagi kehadiran kita semuanya. Dan bagi wisudawan wisudawati, menanggapi apa yang disampaikan Ibu Pemdimas tadi, kalau ada yang masih belum punya tempat, belum pasti, tolong hubungi kami karena kita masih minus memenuhi permintaan guru dan permintaan tenaga pelayan. Ya, ini sebuah kebanggaan kita karena rata-rata alumni kita 0 sampai 3. Ya, ini sebuah kebanggaan kita karena rata-rata alumni kita 0 sampai 3 bulan masa tunggu. Ya, sampai hari ini. Jadi ini sebuah kebanggaan. Tolong masuk di grup alumni sebagai pesan akhir saya sebelum saya menutup. Dan pada akhir daripada perjumpaan kita pada rapat senat terbuka ini, izinkan saya dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menutup rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dengan agenda wisuda sarjana ke-51, magister ke-37 dan doktoral ke-16 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketua bersama Senat Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai meninggalkan podium. Hadirin dipersilahkan berdiri. Demikianlah seluruh rangkaian acara Wisuda Sarjana ke-51 dan Wisuda Pasca Sarjana ke-37 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Atas kehadiran dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Cek, 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 cek.